bagimu negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Seharusnya semua orang berteriak begitu. Saya menanggapi sebuah diskusi di TV One mengundang sejumlah tokoh, orang dari KSP, tokoh ahli dari luar, dan ada Profesor Tien Samsudin. Yang pertama-tama saya tanggapi betul-betul pertama ini. Ketika Pak Jokowi dikata-katain dengan kata-kata yang kita semuanya tahu. Bajingan tolol. Bung, di seluruh dunia, di negara-negara demokrasi, ada enggak seorang warga negara ngeritik presidennya, presiden kita tuh bajingan tolol, pengecut. Nah, bajingan tolol pengecut. Ada enggak, Bung? Seorang presiden dikata-kata itu dengan cara itu kritik. Orang menganggap ini kritik. Di seluruh dunia orang akan menangkap ini maki-makian. Memang ada dasar omongan awal-awal begini dan begitu, tapi pada titik itu. Sekarang saya mau tanya ini Pak Profesor Tien Samsudin. Kalau Anda dikata-katain, misalnya Anda punya jabatan apa dirjen, apa, lalu orang ada yang bilang, Dirjen Tien Samsudin itu, kata-kata. Apakah Anda menerima ungkapan itu? Apa Anda akan menganggap itu kritik? Gitu aja, Pak Tien. Pak Tien, Anda membela Rocky di sini bahwa Rocky itu melakukan kritik sebagai seorang intelektual. Pak Tien, kapan Rocky menjadi intelektual? Selama 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi. Selama 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, Rocky melakukan tindakan-tindakan politik, bukan tindakan intelektual. Selama 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, Rocky melakukan omongan-omongan dan serangan-serangan sebagai omongan dan serangan seorang politisi, bukan serangan intelektual. Bukan menjadi intelektual. Pada saat itu dia tidak menjadi intelektual. Dia menjadi politisi. Mengapa? Karena dia ngeblok. Karena dia mengambil bagian di wilayahnya Prabowo dengan rekam jejak yang ada. Tidak pernah Rocky bicara, saya warga negara, saya tidak enak melihat negeri kita diancam oleh ideologi keagamaan yang mau mengganti Pancasila dan NKRI. Saya siap di garis depan. Kalau itu intelektual, Bung, bukan politisi. Siap. Mana ada tanda politisi? Dan sekali lagi Pak Tien Samsudin, Anda dikata-katain, ya nggak usah pakai jabatan, sekarang aja dikatain. Pak Tien itu tokoh masyarakat, tokoh, dia seorang tokoh. Tidak ada yang meragukan, tapi tokoh yang tadi itu, apa Anda akan diam? Anda menganggap ini kritik. Kritik dari Hong Kong apa? Rocky intelektual dari Hong Kong. Intelektual apa? Seorang intelektual, Rocky memang orang pandai, itu orang pandai tidak perlu diragukan.
orang pandai dan kritis. Tapi di saat-saat dia ngamuk-ngamuk, itu dia sedang tidak menjadi intelektual. Dia sedang menjadi politisi. Karena dia partisan. Dia bagian dari sesuatu yang namanya Prabowo dan sesuatu yang namanya Cendana. Begitu rekam jejak yang tidak bisa ditipu. Yang kedua, Bung, sesudah memaki-maki Presiden Jokowi, membuat penjelasan panjang lebar. Intisarinya apa? Intisarinya Rocky mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Tandanya apa, Bung? Seorang intelektual, kalau diskusi, debat, dan dia terancam hukum, lalu dia membuat aneka macam penjelasan. Intinya mencari kemenangan, bukan kebenaran. Di mana intelektualnya? Profesor Din, Anda orang intelektual. Apakah Anda mencari kebenaran dalam dunia intelek, dalam pergulatan intelek, dalam perdebatan intelektual? You mencari kebenaran apa mencari kemenangan? You mencari kebenaran. Tapi Rocky terbukti jelas mencari kemenangan. Tidak mau dituntut hukum. Perkara hukum barangkali lebih baik saya tidak bicara itu. Tapi kalau kenyataannya ada orang-orang di bidang hukum yang mengerti dalil-dalil penyimpangan, yang mengerti dalil-dalil di mana Rocky bisa dikenakan pasal supaya dia pernah belajar sedikit pun. Biarpun sedikit pernah belajar dari derita karena ucapannya. Nah, kalau ada yang bisa menemukan itu, saya setuju aja dijatuhi hukuman. Silahkan dihukum. Barangkali layak, saya tidak tahu, saya bukan orang hukum. Tapi dari sudut omongannya yang menyakitkan bagi seluruh rakyat Indonesia, oh ya tidak seluruh lah, 80% lah pecinta Pak Jokowi. Kadrun ya senang lah, Demokrat senang, Nasdem sukacita, Prabowo dengan partainya Gerindra itu sukacita dengan itu semuanya. Kira-kira macam gitu. Mereka itulah yang bela. Aku sebut mereka sukacita karena mereka itulah yang melakukan pembelaan. Prabowo sukacita karena dia ini suara Prabowo, mengangkat elektabilitasnya. Jalanlah itu, Bung. Satu. Jelaslah di tempat lain saya sudah taping menegaskan Rocky bukan intelektual. Dasarnya semua tindakannya politik, semua makian-makiannya kepentingannya politik, semua kemarahannya demi kepentingan politik, dan kepentingan politik itu ada patronnya, dia hanya menjadi klien. Itu relasi patron klien yang begitu jelas urusannya. Dan Rocky bukan intelektual itu artinya saya pernah bahas dia bukan kaum intelektual yang berumah di angin. Itu term keren sekali zaman Rendra, penyair Rendra. Rocky bukan intelektual, tapi intelektual yang mengetuk pintu pangeran. Ini dalil keislaman tentang seseorang intelektual atau bukan intelektual. Mengetuk pintu pangeran itu artinya ada kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, kepentingan pengaruh, kepentingan kewibawaan. Semuanya namanya kepentingan dan itu kepentingan praktis dan untuk dirinya sendiri. Mana ada intelektual seperti itu, Bung? Intelektual itu ya buka baju, gua mau dikenain pasalnya mana? Gua akan terima.
akan terima pasal ini, aku akan mendekam, tidak ada masalah. Karena aku berjuang demi sesuatu. Tapi lu bisa ngomong Ki, lu bisa ngomong lu berjuang demi. Lu demi Indonesia aja kagak Ki. Negeri kita diacak-acak oleh kadrun-kadrun dengan agama-agama yang berkepentingan kekhalifahan, gagasan khilafah. Lu nggak pernah ngomong apa-apa. Indonesia diancam kehancuran, lu diam, bisu tuli. Ngaku intelektual, lu nggak malu. Nah, dah. Sekarang yang kedua, yang urusannya Pak Tin lagi. Jadi ini urusan saya dengan Pak Tin. Hanya Pak Tin yang menuntut ini. Menuduh KSP unjuk kekuasaan. KSP pamer kekuasaan. Gitu, disebut unjuk kekuasaan. Di mana unjuk kekuasaan? Bung, dalil yang dipakai KSP pasang badan. Kok kekerasan? Loh, apa pasang badan itu sebuah kekerasan verbal? Tidak sama sekali, Bung. Itu netral dari sudut bahasa. Aku ini ahli bahasa, Bung. Jangan aneh-aneh. Aku dari kecil bergulat dengan tulis-menulis. Dan otomatis aku mengerti. Kalau ada di kantor, ada atasan dan ada bawahan, atasannya diancam orang, bawahannya ada satu yang jagoan. Oh tidak bisa, ini tidak adil. Saya pasang badan untuk bos saya. Apa pasang badan itu kata pamer kekuasaan? Di mana Pak Muldoko mamerkan kekuasaannya? Pak Muldoko hanya menjalankan fungsi-fungsi dan tugasnya sebagai KSP dan mengatakan saya akan pamer, saya akan pasang badan. Pasang badan itu artinya membela, Bung. Mewakili. Oh, membela dan bertindak mewakili. Demi keadilan. Jangan salah, Bung. Itu ada kata demi keadilan, demi kebenaran. Pak Muldoko berbicara tentang demi keadilan, demi kebenaran. Tidak usah dikatakan, tapi itulah cita-citanya. Itulah dibalik kata-kata pasang badan. Saya tidak suka, saya tidak terima atasan saya dibegitukan, maka saya pasang badan. Pasang badan di situ saya mewakili atasan saya karena atasan saya diam saja. Lalu saya mewakili beliau untuk apa? Untuk kebenaran. Beliau itu benar. Lalu apalagi untuk keadilan karena perlakuan itu tidak adil. Seseorang yang berbicara, Pak Din Samsudin, seseorang yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan, Anda tuduh itu pamer kekuasaan, ya jangan. Pak Din saya kira agak kurang lah kalau dalam urusan bahasa. Aku kira aku lebih terampil lah. Ini soal rasa bahasa. Pak Din jarang sekali menulis, jarang. Ya bandingin sama aku lebih tua sedikit dari Anda di muka bumi ini. Mungkin 6 bulan atau berapa, aku lebih tua. Jadi begitu, Bung. Jangan nambah-nambah ruwet persoalan, biarkan Rocky dituntut. Kalau ada pihak-pihak yang tahu bahwa ada pasal yang bisa dituntut. Wah itu juga keadilan, Bung. Kalau ada orang yang tahu bahwa ini ada pasal yang bisa dituntut, karena ini begini, ini begini. Ini tidak yang kritik, bukan yang kritik. Dan yang kritik itu pun bukan kritik. Yang diakui sebagai kritik itu bukan kritik. Tapi kami tidak urus itu, biar sono. Yang kami urus ialah ada pasal di mana kami bisa tuntut demi keadilan, demi tegaknya hukum. Pak Tin, ya jangan terlampau nekat bela-bela orang yang tidak benar. Mari kita berbicara tentang kebenaran dan jangan nuduh-nuduh Pak Muldoko sebagai orang yang sok kuasa. Enggak, saya pasang badan. Loh, kere-kere yang tidak punya kekuasaan kalau kawannya diganggu,
kawannya ditonjokin orang, dia ganti nonjok, ya gue pasang badan. Kan itu demi keadilan saja. Tidak ada kekuasaan. Kere-kere tidak punya kekuasaan. Even bahkan Pak Muldoko yang punya kekuasaan tinggi, kalau hanya sekedar bilang, aku pasang badan untuk atasanku, ya sekali lagi tak ulang-ulang, aku pasang badan demi keadilan dan kebenaran. Siapa Bung yang berteriak demi keadilan dan kebenaran yang dianggap sok kuasa, ya salah, tidak begitu Bung, tidak begitu. Terima kasih banyak. Salam Bung, salam.